Musik kok kamu. Iya, rokok dari rohani. Mana? Musik kok. Masuk kamu, masuk kamu. Kepada Bapak Ibu sekalian, ayo kita bergabung bersama untuk menonton bersama. Mana? Oke, dengan demikian resmilah dibuka Festival Kulon yang Vision Kepeludaran 2022 oleh Bapak Bupati. Baiklah, kita sangat bergembira sekali karena acara ini sudah dibuka resmi oleh Bapak Bupati. Dan sebentar lagi akan memulai pertandingan Festival Kulon. Horas, horas, horas. Oh belum ya? Waduh, berarti 2 kali nih. Oh, berarti tak musik kok. Iya doang. Barcelona harus dilihat ini. Barcelona harus dilihat ini. Selamat pagi buat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Muara. Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan tentang materi dari guru penggerak. Di modul 1 ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru. Yang keempat, budaya positif. Kita masuk kepada filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selain itu, pendidikan overfeeding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ada 3 hal yang penting diketahui terkait filosofi pendidikan. Yang pertama itu adalah kodrat alam, yang kedua kodrat zaman, yang ketiga budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan azas-azas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara tahun 2009 halaman 21. Saya akan menjelaskan apa itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, berkaitan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi kita sebagai guru, kita bisa menghapus sifat dasar anak-anak tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar memunculkan sifat-sifat baiknya, sehingga kita harus menutupi atau mengaburi sifat-sifat jelek dari anak tersebut. Kodrat zaman di sini diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan percakapan abad 21, yaitu mengenai komputer atau internet. Budi pekerti tak terpisah dari pendidikan dan pengajaran. Guru harus senantiasa memberi teladan bagi siswa dalam mengembangkan budi pekerti.
melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak-anak. Kita masuk kepada poin 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang ada pada guru ada 5, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta yang terakhir berpihak pada murid. Sedangkan peran-peran guru ada 5. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran. 2, mendorong kolaborasi. 3, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Oke, saya akan menjelaskan nilai dari guru. Yang pertama, mandiri. Maksud mandiri di sini, guru mampu memunculkan motivasi untuk dirinya dan orang lain. Misalnya, aktif dengan mengikuti diklat daring ataupun luring untuk menambah ke kompetisi guru tersebut. Yang kedua, reflektif. Guru tidak boleh merasa puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru bisa meminta teman sejawat merefleksi pada saat melakukan pembelajaran, atau bisa juga kepala sekolah mensupervisi untuk melakukan refleksi kepada guru. Yang ketiga, kolaborasi. Guru membangun kerjasama positif dengan murid, orang tua, teman sejawat, kepala sekolah, atau dinas pendidikan. Yang keempat, inovatif. Guru harus mampu menemukan ide-ide baru tentang membuat media pembelajaran, metode, dan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid, yang berhubungan dengan abad ke-21. Yang kelima, berpusat pada murid. Guru harus menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Oke, kita masuk ke dalam peran guru. Peran guru itu yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini maksudnya guru harus bisa sebagai pemimpin di dalam pembelajaran, memberikan bimbingan dan motivasi kepada anak-anak murid di dalam kelas. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Di sini maksudnya guru harus bisa menjalin kerjasama dengan teman-teman sejawat untuk bisa membimbing dan menuntun anak-anak di dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach berarti menjadi pelatih buat guru lain. Misalnya contohnya kalau tidak tahu membuat PowerPoint atau video pembelajaran, bisa kita meminta dari guru yang mampu supaya bisa mengajari kita. Kira-kira seperti itu. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Meminta murid supaya bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Misalnya dalam melakukan persentase atau dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Di sini maksudnya kita harus ikut kegiatan-kegiatan seperti MGMP atau KKG. Kita masuk ke 1.3, visi guru atau mengelola perubahan positif. Di dalam visi guru, kita harus menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Sepertinya sudah menjadi hal yang umum diinginkan semua pihak. Jadi kita sebagai guru harus punya visi supaya kita dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid-murid kita. Yang kedua, tentang peran guru. Untuk mendapatkan atau mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma yang namanya inquiry apresiatif atau IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kita masuk yang terakhir. Yang pertama tentang budaya positif. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua teori motivasi.
perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, hukuman dan konsekuensi. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, kebutuhan dasar. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Oke, saya akan menjelaskan makna kata disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita harus berusaha untuk membangkitkan motivasi siswa kita dari dalam diri mereka. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan motivasi eksternal karena berasal dari luar. Jadi motivasi eksternal ini motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsic, bukan ekstrinsik. Budaya positif. Yang pertama tentang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Jadi, terkadang manusia ini atau peserta didik ini hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, makanya dilakukan atau melaksanakan disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Maksudnya di sini imbalan karena supaya mendapatkan uang seperti itu. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Ini maksudnya yang bertanggung jawab karena ada motivasi dari dalam dirinya, makanya dia bertanggung jawab orangnya, makanya dia melakukan disiplin. Keyakinan kelas. Daftar keyakinan yang diyakini penting untuk murid-murid dan untuk dilaksanakan di dalam kelas. Ini keyakinan kelas yang seperti saya telah buat di kelas 9A. Kita harus membuat daftar keyakinan kelas kita kepada murid-murid kita supaya mereka punya keyakinan untuk melaksanakan apa yang telah kita buat di dalam kelas kita masing-masing. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman memiliki dampak negatif bagi anak, seperti membuat anak merasa rendah diri. Namun konsekuensi membuat anak tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang sebentar. Yang terakhir, posisi kontrol. Yang pertama, penghukum sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas yang besar, di mana semua warga kelas bisa melihat hasil curahan pendapat mereka. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas di kelas kita harus dalam kalimat positif, jangan kalimat yang negatif atau kalimat yang mengancam. Contoh kalimatnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita tidak boleh memakai kata kalimat negatif. Kalimat positif, berjalanlah di koridor, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Seperti itulah contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh semua warga kelas atau murid-murid. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu selanjutnya bisa dilengketkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi hendaknya kita harus membuat keyakinan kelas
di kelas kita masing-masing dalam bentuk kalimat positif. Sekarang kita masuk ke dalam hukuman dan sanksi. Apa perbedaan hukuman dan sanksi? Perbedaan hukuman dan sanksi, yang pertama hukuman ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, berarti fisik di sini, maupun hati, untuk menjangka waktu yang lama. Dia nanti bisa karena dipukul jadi sakit hati seperti itu, atau menimbulkan luka fisik di tubuhnya. Yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Selanjutnya, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep dirinya menjadi buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itulah hukuman. Sekarang kita lanjut apa itu sanksi atau konsekuensi. Sanksi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sekarang saya akan menunjukkan soal yang berhubungan dengan sanksi dan hukuman. Saya akan menanya kepada rekan-rekan semuanya untuk menjawab apakah soal ini hukuman atau sanksi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat di buku. Kira-kira hukuman atau sanksi? Sanksi. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, karena dia diberi dipermalukan ya di depan lapangan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sanksi, karena ini kan pelajaran PJOK. Kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Inilah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi dan murid itu bertanggung jawab atas kesalahannya. Pengertian segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Jadi segitiga restitusi itu seperti inilah dia. Kita harus bisa menstabilkan identitas. Kita memiliki kesalahan misalnya tidak mengerjakan PR atau tidak lengkap, tidak disiplin, melanggar peraturan sekolah, kita harus melakukan segitiga restitusi. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Yang pertama itu kita mengatakan kepada murid kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Lalu kita berkata kepada murid, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya kita menanyakan keyakinannya, keyakinan murid tersebut. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi untuk
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Gosden dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya.
ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, itulah tadi video 5 posisi kontrol guru. Jadi kita di sini diminta untuk melakukan posisi kontrol yang terbaik itu posisi kontrol sebagai manajer, supaya anak-anak didik kita itu diminta dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi demikianlah pemaparan saya tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya, rekan-rekan guru di SMP Negeri 3 Muara, dan dapat kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.